Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di hari ini, sebelum masuk ke materi ini, ke inti videonya, gimana kabarnya, apa sehat-sehat aja atau apa segala macam, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental ya, karena penting banget nih, apalagi untuk Gen Z yang katanya generasi-generasi yang mulai menye-menye, tapi menurut saya enggak sih ya, cuman tetap aja itu penting banget ya, apalagi kita udah mulai aware sama kesehatan mental juga. Banyak orang yang kayak misalnya merasakan sedikit perasaan yang negatif, terus abis itu diungkapkan malah disebutnya membutuhkan validasi, padahal menurut saya enggak ya. Dan menurut saya juga validasi itu penting, jadi tetap jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental, karena itu salah satu bagian yang terpenting juga. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang yang enggak ada sih kaitannya sama kesehatan fisik ataupun kewarasan mental, lebih ke apa ya, lebih ke hal-hal yang memang ada dalam diri manusia ya, hal-hal yang memang selalu muncul, yang memang selalu kayak kita tuh kayak dirongrong gitu ya sama sesuatu dalam diri kita. Kayak yang kita tahu nih, di kita manapun kita tahu kalau misalnya ada surga dan ada neraka gitu kan, di semua agama gitu. Nah, kalau saya nggak akan menguliti masalah agamanya ya, enggak. Cuman di sini maksud saya pengen cerita tentang kayak kita sama-sama tahu betapa mengerikan dan menyedihkannya neraka itu. Maksudnya what kind of place is that gitu. Emang tempat-tempat di mana para manusia yang dalam tanda kutip jahat itu akan dihukum. Jahatnya itu menurut takaran yang memang sudah Tuhan tentukan gitu kan. Kita tahu lah itu, dan kita juga sama-sama tahu bahwa siapa yang pertamanya mencetuskan untuk saya akan menggoda manusia itu adalah iblis-iblis yang memang awalnya mereka menghuni surga, tapi karena ada hal-hal yang membuat mereka merasa tidak bisa tidak bisa tunduk sama manusia, jadi akhirnya mereka menentang Tuhan. Nah, di sini saya ingin cerita tentang 7 Deadly Sins yang memang selama ini kita tahu itu melekat ya di manusia gitu. Semua manusia punya hawa nafsu, semua manusia itu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan si 7 deadly sins itu, atau 7 dosa mematikan tersebut. Nah, kalau misalnya menurut sumber yang saya baca, jadi di neraka itu selain tempatnya orang-orang dihukum dari hal-hal yang mereka lakukan secara negatif lah gitu ya, ternyata di neraka itu juga ada 7 pangeran yang ngejaga neraka gitu, yang katanya pangeran-pangeran tersebut, 7 pangeran neraka itu disebut-sebut juga sebagai 7 Princes of Hell. Nah, 7 Princes of Hell itu, mereka itu yang mempersonifikasikan 7 Deadly Sins. Jadi wujudnya dari 7 Deadly Sins gitu. Lumayan menarik ya menurut saya gitu, karena ada salah satu karakter yang menurut saya ini paling sering gitu muncul di manusia, karena memang iblis itu memang sudah berniat untuk akan selalu menggoda manusia sampai akhir zaman kan gitu. Jadi memang udah tugas mereka lah gitu, seperti itu. Tinggal tugas manusianya nih, apa mau ikutin apa enggak gitu kan. Kita langsung masuk aja. Yang pertama itu ada Lucifer. Lucifer itu adalah wujud dari rasa sombong, dari kesombongan. Jadi Lucifer itu pada awalnya memang disuruh tunduk sama Tuhan, disuruh tunduk, tapi Lucifer karena bisa dibilang itu iblis terkuat yang memang juga indah wujudnya dan patuh sama Tuhan, tapi karena kesombongan dia ngerasa dia tuh bisa ngalahin Tuhan lah, bisa mensejajarkan diri sama Tuhan, bisa menaklukkan Tuhan. Nah, akibat kesombongannya itu makanya masuk dia ke dalam 7 Deadly Sins.
akibat kesombongannya itu dia ditendang dari surga gitu kan, ditendang dari surga ke neraka. Tapi ya itu tadi, dia malah jadi salah satu dari 7 pangeran yang menghuni neraka karena kekuatannya yang luar biasa. Jadi salah satu iblis yang terkuat, yang memang rupawan juga dan jahat luar biasa. Sombong sih ya, lebih ke sombongnya itu. Nah itu kenapa makanya kalau misalnya ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang yang nggak ngotak deh gitu ya si kesombongannya, itu bakal disebut Lucifer karena memang itu adalah iblis terkuat, iblis terjahat kayak gitu. Yang kedua itu adalah Mammon. Mammon salah satu dari pangeran neraka, dari 7 pangeran neraka. Mammon ini adalah lambang dari keserakahan, iblis keserakahan. Jadi Mammon ini tuh dia tuh senang banget untuk ngegoda manusia untuk melakukan hal-hal yang berbau serakah, kayak misalnya makan yang lebih ke foya-foya. Jadi yang bersifat materi, uang, kekayaan, jabatan, terus kayak pokoknya keserakahan yang memang berkaitan sama kekuasaan. Nah, Mammon itu makanya melambangkan sifat-sifat yang seperti itu. Dan keserakahan juga ya itu tadi termasuk ke dalam 7 deadly sin yang memang 7 dosa besar mematikan. Jadi kalau misalnya ada yang tergoda dalam keseharian untuk meraup sesuatu yang memang bukan haknya, entah itu masalah kekayaan, masalah uang, masalah jabatan, artinya itu lagi diliputi sama si Mammon ini, iblis Mammon ini. Dan Mammon juga ini tuh memperbudak para manusia yang memang memiliki rasa pelit. Jadi mereka tuh serakah, mereka kayak misalnya gini, mengumpulkan banyak banget harta, tapi juga mereka nyimpen. Jadi si hartanya itu mereka simpen untuk mereka sendiri, jadi nggak mau dikeluarin. Nah, Mammon tuh memperbudak mereka yang seperti itu. Kalau misalnya kita nih punya harta yang banyak terus kita pelit, nah ingat-ingat aja tuh berarti si Mammon lagi naplok gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet nih kita sadar bahwa di situ di sebagian harta kita adalah ada hak orang lain kan kayak gitu. Jadi jangan pelit-pelit amat, atau kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, asal jangan teman lama yang ngilang terus datang pinjam 100 dan gak dibalikin, jangan ya kayak gitu. Tapi mungkin untuk sedekah yang rutin mungkin bisa juga. Jadi kita harus banyak-banyak kayak mirroring, banyak-banyak introspeksi diri. Kalau misalnya udah ngerasa pelit, udah ngerasa serakah sama kekayaan, sama jabatan, sama hal-hal yang berbau materi, harus ingat-ingat tuh berarti si Mammon lagi naplok. Kita mau nggak nih gitu ditaplokin sama si Mammon terus-terusan ya? Kalau misalnya nggak mau ya langsung bertindak lah, karena cuma kita ya yang bisa mengalahkan, yang bisa memerangi gitu. Yang selanjutnya itu ada Pangeran Asmodus. Pangeran emang salah satu pangeran neraka. Jadi Asmodus ini adalah lambang kenafsuan. Jadi dulunya tuh ada riwayat bahwa Asmodus ini tuh suka sama perempuan namanya Sarah. Nah, Sarah ini tuh punya 7 suami. Banyak banget. Punya 7 suami. Nah, Asmodus ini tuh kayak terobsesi sama Sarah yang akhirnya dia tuh ngebunuh ke-7 suaminya Sarah untuk memiliki Sarah seutuhnya. Memiliki Sarah. Jadi kasarnya Sarah nggak boleh sama yang lain-lain, cukup sama gue aja. Lagian ngincarnya yang punya 7 suami ya gimana ya? Terus udah gitu, tapi akhirnya Asmodus ini tuh dikalahkan oleh oleh suami yang ke-8, suami Sarah yang ke-8. Namanya Tobias. Nah, udah dikalahkan gitu, akhirnya Asmodus tuh ditendang, dimasukin ke neraka, istilahnya dikategorikan ke neraka, ditaruh di neraka. Nah, iblis ini tuh akhirnya diangkat menjadi kayak lambang nafsu. Karena itu tadi, jelas-jelas Sarah udah punya 7 suami, dia masih kekeh dan malah nyampe ngebunuh 7 suami itu, yang akhirnya ujung-ujungnya dia malah dikalahkan sama suami ke-8. Gimana ya? Kalau menurut saya sih agak gimana gitu. Ini berarti artinya si Sarah gimana sih udah punya 7 suami terus masih buka peluang untuk laki-laki yang lain gitu? Apa gimana? Udah ada Asmodus juga masih membuka peluang lain untuk suami ke-8, yaitu Tobias. Gak ngerti deh, gak masuk. Oke. Bingung. Intinya Asmodus
merepresentasikan hawa nafsu ya. Makanya dia masuk ke dalam salah satu pangeran, masuk ke dalam kategori salah satu pangeran neraka. Yang selanjutnya ada Leviathan. Nah, Leviathan ini bisa dibilang apa ya? Iblis yang paling gitu ya. Gak tau sih, kalau saya memang kayak suka ya sama this creature. Maksudnya suka tuh di sini dalam positive way. Maksudnya itu saya suka sama wujudnya. Jadi Leviathan ini sebagai wujud dari kecemburuan atau envy ya. Leviathan ini adalah wujudnya itu sebagai kayak monster laut karena dia menghuni kedalaman laut Mediterania yang di dalam banget, yang nggak tahu, orang pun nggak tahu, nggak akan tersentuh kasarnya kayak gitu. Jadi sejarahnya itu Leviathan tuh dibuat sama Tuhan sedemikian rupa kuatnya. Jadi katanya dulu tuh ada dua, ada yang jantan dan ada yang betina. Cuman karena terlalu kuat dan kayak akhirnya mengancam kehidupan di dunia, akhirnya yang betinanya dimatiin dan yang jantannya dibiarkan hidup tapi mandul supaya tidak berkembang biakan gitu. Jadi ini ya, Leviathan ini kalau misalnya artinya secara arti itu adalah menggulung, melingkar atau muter lah gitu, intinya sesuatu yang bisa melingkar gitu. Makanya digambarkannya juga dengan sesuatu yang sangat besar, yang luar biasa besar, dan katanya wujudnya itu kayak ular berkepala 7. Katanya gitu. Ada juga yang bilang kalau Leviathan itu bentuknya itu kayak paus tapi yang luar biasa besar juga. Jadi segala sesuatu, nyampe akhirnya diputuskanlah bahwa segala sesuatu yang memang ukurannya sangat besar, makhluk laut, makhluk dalam air yang ukurannya ultra besar, itu dikategorikannya sebagai Leviathan karena nggak ada yang pernah tahu wujudnya itu seperti apa. Nah, Leviathan yang digambarkan di sini adalah yang wujudnya itu kayak naga. Jadi si bagian tubuhnya semua bersisik dan itu kayak perisai ya. Jadi kayak perisai besi gitu yang emang gak bisa ditembus sama senjata tajam apapun. Terus sisiknya juga yang rapet banget. Jadi udara pun bahkan gak bisa masuk ke salah-salah sisik itu. Sisik satu sisiknya aja itu sebesar perisai yang memang ya itu tadi kebal banget sama segala macam senjata tajam dan gak bisa dimatiin, kasarnya kayak gitu. Dia tuh dari mulutnya bisa keluar api, ya mirip-mirip naga lah ya, keluar api, terus bahkan nafasnya aja tuh panas banget, nyampe dia kalau berenang di lautan, itu laut sekitarnya tuh mendidih saking panasnya. Dan katanya kalau mulutnya terbuka bisa disebut juga bahwa itu adalah gerbang neraka. Yang terbuka dari mulut dia itu adalah bisa masuk ke neraka lah gitu, gerbang neraka saking panasnya. Iblis ini menggambarkan itu tadi kecemburuan. Karena kalau misalnya nanti di nanti gitu ya, di masa nanti itu akan dimatiinnya, yang bisa matiinnya itu kan cuman Tuhan. Tuhan tuh menciptakan dan juga mematikan. Nah, ini tuh Leviathan tuh kan menyerupai makhluk ini ya. Jadi mereka itu kalau misalnya ada manusia yang memiliki rasa cemburu, rasa iri, rasa dengki, itu ditelan sama dia gitu. Bahkan ada yang percaya kalau Leviathan tuh selama ini makannya adalah kapal-kapal yang ada di dalam. Jadi maksudnya kapal-kapal yang celaka gitu ya, kapal-kapal laut yang celaka atau misalnya yang tenggelam gitu. Dipercaya tuh katanya ujung-ujungnya tuh dimakan sama Leviathan karena mereka itu memiliki rasa itu tadi, rasa iri, rasa cemburu gitu. Yang berlebihan ya, yang emang udah merugikan orang. Itu akan dimakan sama Leviathan. Dan Leviathan ini juga akhirnya kan muncul jadi kayak apa ya, kayak hewan mitologi juga gitu, yang jadi banyak banget orang yang percaya bahwa Leviathan ini memang menghuni di dalam laut ya, menghuni dan tidak pernah keluar gitu. Dan tidak, karena kan kayak yang kita tahu luasnya lautan itu kayak manusia baru bisa mengeksplor lautan itu kurang lebih hanya 5% dari keseluruhan 100%. Jadi yang 95%-nya itu adalah masih misteri. Dan kebayang di dalam laut itu ada apa. Katanya itu tadi salah satunya ada Leviathan. Itu lautan dan luar angkasa sama-sama ya, sama-sama misterinya gitu, sama-sama misteriusnya. Dan katanya si matanya Leviathan itu kan bisa nyala untuk
untuk lihat kayak jalan-jalan di dasar laut gitu. Dan katanya di akhir zaman nanti Leviathan itu akan disantap sama orang, akan dijadikan jamuan untuk orang-orang Yahudi katanya gitu. Jadi kulitnya bakal dijadiin tenda, terus tenda untuk party lah kasarnya gitu, party akhir zaman katanya akan disajikan seperti itu. Nah, Leviathan ini tuh sebenarnya ada dua temennya lagi. Jadi Leviathan ini memang iblis yang khusus menghuni lautan, jadi yang emang diperuntukkan gitu ya, makhluk yang menguasai lautan. Terus ada lagi Bahamut itu daratan, menguasai bumi, sementara Ziz itu menguasai udara. Nah, 3 makhluk ini yang bisa dibilang katanya ini adalah makhluk-makhluk yang berkuasa atas 3 elemen tadi, 3 daerah tadi. Yang selanjutnya itu adalah Pangeran Beelzebub. Nah, Beelzebub ini menggambarkan hawa rakus. Kalau tadi yang sebelumnya Mammon itu nafsu, keserakahan. Kalau ini kerakusan. Jadi Beelzebub ini menggiring manusia untuk kayak melakukan hal-hal yang nggak penting banget. Kalau misalnya yang tadi memang Mammon itu khusus untuk kayak keuangan ya, tahta, harta gitu kan. Kalau misalnya Beelzebub ini lebih ke kayak makanan. Misalnya makan yang mahal, makan yang dalam jumlah yang banyak yang memang tidak semestinya. Terus kayak mengumpulkan sesuatu yang milih-milih makanan. Nah, itu tuh akibat ada hasutan dari Beelzebub. Nah, Beelzebub ini tuh termasuk salah satu iblis yang terkuat juga di bawah Lucifer tentunya. Tapi terkuat di antara iblis-iblis yang lain itu tadi. Dan dia kalau kayak makanannya adalah orang-orang yang memang rakus gitu ya dalam segala hal. Di sini urusannya sama makanan, pakaian dan sebagainya yang kayak gitu. Mungkin untuk beberapa orang gitu ya lihatnya kayak sepele ya, cuman beli makanan mahal. Apalagi kalau misalnya yang terbiasa dengan self reward nih kan, biasanya dikit-dikit kayak kita udah kerja, aduh self reward nih, check out apa untuk kepentingan diri sendiri. Selama hal-hal tersebut dipakai sih sebenarnya nggak apa-apa. Yang menjadi berbahaya itu ketika mubazir ya, atau misalnya tidak terpakai. Kayak misalnya kita beli makanan udah banyak terus mahal juga dan ternyata kita makannya cuma sedikit. Yang disayangkan itu nanti kan akan tidak termakan atau misalnya sampai dibuang, itu yang jangan gitu. Nah, itu yang ditaplokin sama Beelzebub tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya selama masih bisa termanfaatkan sih nggak masalah ya, apalagi yang kayak tadi self reward untuk menambah lebih giat lagi bekerja. Jadi selama hal-hal tersebut masih dipakai, masih bermanfaat sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau misalnya itu tadi jadi tidak bermanfaat. Itu mungkin sepele kelihatannya, kayak misalnya ya gue kan beli ini karena kasarnya untuk memuaskan diri gue gitu. Kayak beli sesuatu yang memang banyak banget dan mahal, ternyata porsi makannya cuma sedikit yang ujung-ujungnya dibuang. Hal-hal yang kayak gitu mungkin sepele, tapi kalau misalnya secara terus-menerus itu akan masuk ke dalam 7 deadly sins tadi gitu. Karena yang kecil-kecil itu loh gitu, dosa-dosa yang kecil itu yang akhirnya akan menumpuk gitu. Si hal-hal sepele itu biang keroknya gitu, karena munculnya dari rasa kerakusan itu tadi. Rasa kayak pengen beli, wah mumpung murah beli, padahal misalnya gak begitu lapar atau gak begitu pingin gitu. Atau misalnya disediain makanan apa sama orang tua, kita malah bikin mie. Jadi ujung-ujungnya makanan, maksudnya bukan nggak boleh makan mie, tapi maksudnya jangan sampai makanan yang udah disediakan sama orang tua itu malah jadi nggak kemakan sama kita gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, tapi dilihat lagi dari segi manfaatnya. Itu jangan sampai ada yang mubazir. Nah, yang mubazir itu yang masuk ke dalam kategori 7 deadly sins dan ditaplokin sama Beelzebub tadi. Oke. Yang selanjutnya adalah Satan. Nah, Satan ini adalah perwujudan dari anger ya, dari rasa marah. Jadi rasa marahnya juga bukan rasa marah yang sepele, misalnya kita ke kucing gara-gara kucing nyakar terus kita marah, bukan. Tapi rasa marah yang memang udah ini banget. Jadi, kemarahan ini tuh bisa dibilang kayak tingkatan emosional yang terendah. Jadi siapapun orang di luar sana yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, itu termasuk kayak lowest people gitu. Jadi emang orang-orang yang paling rendah lah gitu ininya,
apa sih, kayak kastanya gitu ya, karena nggak bisa menguasai amarah sendiri. Nah ini tuh makanya disebut-sebut kalau misalnya Satan ini adalah salah satu iblis yang menyedihkan dan menjijikkan. Makanya ditendang dari surga supaya ditendang dari surga karena dirasa nggak guna. Ini iblis apaan gak guna, karena itu tadi ya, jadi sering menghasut, marah apa. Sebenarnya awalnya tuh nggak yang terlalu gimana gitu. Satan ini tuh, iblis ini tuh nggak terlalu yang kayak gimana, tapi semakin lama itu semakin ditakuti oleh manusia karena akan menjadi semakin berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika perwujudan dari anger ini, dari taplokan Satan ini menjadi sesuatu yang bisa membunuh atau bunuh diri. Nah, kan suka ada istilah yang kayak seorang ibu bunuh 4 anaknya karena dia ngerasa nggak bisa ngebiayain atau marah karena anak-anaknya nggak bisa diatur. Itu efek ditaplokin sama Satan. Atau ada yang ngebunuh balitanya karena balitanya rewel melulu gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan juga bunuh diri, kayak misalnya kecewa sama diri sendiri, ngerasa kecewa, depresi, nyampe akhirnya bunuh diri. Itu ditaplokin sama Satan. Mungkin nggak keluar si amarahnya dari dalam diri manusia itu, mungkin bukan keluar yang secara bentak-bentakan atau yang verbal abuse gitu, nggak melulu yang seperti itu. Tapi ketika sudah menjadi sesuatu tindakan negatif yang berupa membunuh dan bunuh diri, itu Satan ini jadi hal yang mengerikan gitu untuk manusia ya. Jadi hal-hal yang mengerikan. Aduh, mudah-mudahan jauh-jauh deh. Knock on woods. Yang terakhir itu ada iblis Belphegor. Nah, kalau Belphegor ini menurut saya ini yang paling kocak sih ya di antara semua pangeran neraka gitu. Ini perwujudan dari rasa malas. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang malas itu artinya ditaplokin sama Belphegor ya. Jadi Belphegor ini tuh dulu kan semua iblis itu dulunya penghuni surga ya. Ketika dia lihat ada pemberontakan dari Lucifer, jadi bisa dibilang ini tuh iblis yang biasa aja sebenarnya gitu, nggak yang terlalu istimewa gimana. Jadi waktu dia lihat Lucifer memberontak, dia tuh nggak ikut-ikutan. Mungkin karena males itu ya, dia nggak ikut-ikutan. Jadi dia tuh nggak nggak ngikutin Lucifer sebagai pemberontak, nggak juga membela Tuhan yang istilahnya ini yang udah nyiptain gua, enggak gitu. Dia emang yang udah yang kayak ya udahlah serah aja. Saking malesnya dia untuk ikut konflik lah gitu. Dia nggak mau berkonflik, tapi ujung-ujungnya dia dikeluarin juga dari surga karena dianggap sebagai kayak ini gimana sih, kayak mau-mauan aja gitu, sebagai pengkhianat lah, sebagai pembelot gitu ya disebutnya kayak gitu. Akhirnya dikeluarin dari surga. Nah, udah keluar dari surga juga dia masih yang kayak yang nggak ngapa-ngapain gitu, saking malesnya. Ini emang iblis paling males gitu ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Nah, dia tuh ngegoda orang-orang untuk karena dia punya rasa malas ya, jadi ngegoda orang-orang untuk tidak bekerja, tapi untuk mendapatkan kayak misalnya kekayaan secara instan gitu. Misalnya nilap duit ya, korupsi, atau misalnya bilang ke orang tua harga buku sebenarnya 35.000 tapi bilang ke orang tua 105.000 kayak gitu-gitu. Jadi mendapatkan kekayaan secara instan. Itu saking malasnya dia berusaha. Jadi bukan hanya merayu manusia untuk menjadi malas, tapi memang iblisnya sendiri juga udah malas gitu. Ini menurut saya menarik sih si Belphegor ini. Jadi asalnya dia tuh malaikat sebenarnya. Asalnya malaikat yang kayak kayak malaikat yang memang dipuja-puja, yang memang tinggi lah derajatnya gitu. Tapi gara-gara rasa malas inilah akhirnya dia ditendang ya dari surga. Malaikat aja yang malas ditendang dari surga. Nah, kita apa kabar yang belum tentu bisa masuk surga tapi udah malas-malasan. Aduh. Tapi saya juga kadang malas itu ya, ditaplokin kali kan sama Belphegor. Jadi kalau misalnya nih sekarang saya udah cerita nih ya tentang 7 pangeran neraka, kita yang termasuk ke dalam 7 Deadly Sins ini, kita sama-sama tahu kan sifat-sifat apa aja itu yang akan menjerumuskan manusia, yang bakal ngerusak kita. Karena Tuhan sebenarnya nggak perlu apa-apa kan dari kita. Jadi apa aja nih yang bakal ngerusak kita? Dari sini menurut saya sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa
harus lebih bisa menyadari lah. Jadi apapun yang lagi menghampiri kita, entah misalnya kayak tadi rasa cemburu, rasa malas, rasa serakah, rasa apapun, segala sesuatu yang negatif yang berkaitan sama 7 dosa mematikan tadi, itu kita sekarang udah bisa mempersonifikasikan, oh wujud iblisnya tuh ini. Apalagi tadi saya udah kenalin nama-nama 7 pangerannya siapa aja. Jadi bisa disebut tuh, oh ini pangeran ini lagi namplok. Oh ini gara-gara si ini nih yang lagi ngehasut, kan bisa kayak gitu. Artinya kalau udah ada kesadaran, seenggaknya ada kesadarannya aja deh dulu ya. Artinya kalau misalnya udah ada kesadaran, bisa dong kita menanggulangi, meminimalisir supaya nggak terlalu keseringan deh gitu melakukan hal-hal yang seperti itunya gitu. Kalau misalnya keseringan, hal-hal yang kecil pun bisa jadi besar kan gitu. Efeknya juga jadi menumpuk gitu kan. Ya kita yang namanya manusia memang gak akan pernah lepas dari yang namanya dosa ya. Emang pasti ada aja gitu berbuat dosa, baik disadari ataupun tidak disadari. Tapi kan itu tadi, kita punya control sebenarnya. Kayak misalnya kita mau marah, kita harus ingat lagi, oh ini si pangeran ini lagi naplok gitu, Satan nih lagi naplok gitu, kayak gitu. Dan apa ya, kayak menurut saya sih si wujud-wujud ini tuh gitu ya, sebenarnya mereka adalah yang taat sama Tuhannya gitu. Cuman efek ada rasa kesombongan, rasa lebih dari manusia aja, makanya mereka dikeluarkan gitu dari surga. Oke, gitu aja sih menurut saya ya. Kayaknya udah lumayan lama juga nih saya ceritanya gitu. Tapi seru sih ya, menurut saya sih ini seru. Nah buat teman-teman yang memang suka sama topik-topik kayak gini, yang tentang kayak mitologi, mitos, dan segala macem lah, silahkan like, comment, share, subscribe. Jangan lupa tadi kayak yang udah saya ingetin di awal, tetap jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental. Penting, supaya nggak ditaplokin di antara 7 pangeran ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.